Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi qad ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah. Allahumma allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma ja'al ma nata'allamuhu hujjatan lana la 'alaina. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma amin. Hadirin Bapak Ibu yang saya cintai, yang saya muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Kita memuja dan memuji Allah. Kita betul-betul bersyukur kepada Allah karena Allah Jalla wa'ala kembali memudahkan kita untuk belajar ilmu agama. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ilmu agama atau belajar ilmu agama adalah nikmat yang sangat besar sekali. Sampai-sampai ada seorang salaf, mereka pernah bertanya kepada guru mereka, "Wahai Syekh, apakah kalau seandainya kita masuk ke dalam surga, kita bisa merasakan nikmatnya menuntut ilmu lagi?" Kata Syekh, "Na'am, kalau kita masuk surga." Menunjukkan bahwa menuntut ilmu itu nikmat, ada kenikmatan. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah apabila Allah mudahkan kita untuk belajar ilmu agama. Dan kita berharap kepada Allah agar Allah membantu kita, menolong kita, memberi taufik kepada kita untuk mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui. Wallahi Bapak Ibu, untuk belajar ilmu agama kita butuh dengan pertolongan Allah. Kemudian setelah kita belajar ilmu agama, kita pun butuh taufik dari Allah, hidayah dari Allah untuk mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Karena betapa banyak orang yang telah mengetahui kebenaran, betapa banyak orang yang mengetahui kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya, namun tidak diberi taufik oleh Allah untuk mengamalkannya. Oleh karena itu kita terus berharap kepada Allah, semoga Allah Jalla wa'ala membantu kita belajar ilmu agama dan mengamalkannya. Baik Bapak Ibu yang saya cintai karena Allah, kita akan lanjutkan membahas kitab Khudh Aqidatak Minal Kitabi was Sunnah. Dan saya harap Bapak Ibu kitabnya itu betul-betul dijaga, diberi nama, karena bisa jadi nanti apabila kita sudah selesai, kemudian kita lama tidak mempelajarinya lagi, kemudian kita ingat ya tentang suatu masalah, oh ternyata masalah ini pernah dibahas di kitab tersebut, ada hadisnya. Kemudian kita bisa merujuknya kembali apabila kitabnya kita simpan. Ya. Jadi diantara manfaat kita menyimpan kitab yang sudah kita pelajari, apabila nanti di kemudian hari ya kita ditanya atau kita terbesit di lintasan pikiran kita suatu permasalahan, namun kita lupa hadisnya. Oh ternyata ada hadisnya itu di kitab itu pernah saya pelajari, tinggal dilihat nanti. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Kita masih di halaman 12. Soal yang kelima. Beliau rahimahullah ta'ala, Syekh Muhammad Jamil Zainu, membawakan pertanyaan, halid du'a'u ibadatun? Apakah doa itu ibadah? Apakah doa ibadah? Jadi doa itu ibadah apa bukan gitu? Jawabannya na'am, ad-du'a'u ibadatun. Iya, doa itu adalah ibadah. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum
innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin ay dzalilin. Dalam surat Ghafir Allah berfirman, ya Rabb kalian berfirman, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian langsung kepadaku. Kata Allah, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, maka aku akan kabulkan untuk kalian. Kata Allah, berdoalah kepadaku langsung, astajib lakum, niscaya aku akan kabulkan doa kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku. Nah, lihat Pak, awalnya Allah mengatakan berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan. Kemudian kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku. Jadi doa adalah ibadah. Maksudnya orang-orang yang sombong tidak mau berdoa kepadaku gitu. Sayadkhuluna jahannama dakhirin, maka mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Ayat ini menunjukkan bahwa doa itu adalah ibadah, karena kata Allah, orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, padahal Allah menjelaskan tentang doa tadi kan. Orang-orang yang sombong tidak mau beribadah kepadaku, maksudnya tidak mau berdoa kepadaku, maka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Allah itu marah kalau seandainya kita enggak minta kepadanya. Allah marah. Makanya Nabi SAW bersabda, man lam yas'alillah yaghdab alaihi, barang siapa yang tidak meminta, barang siapa yang tidak berdoa kepada Allah, Allah marah kepadanya. Berbeda dengan manusia. Manusia kalau sekali dua kali okelah, ngasih, ngabulkan. 3 kali 4 kali, nah masih. Kalau terus-terus, kadang-kadang manusia marah. Kowe ki njaluk wae. Ya, padahal kowe iso gitu kan. Itu manusia. Namun Allah, kalau kita nggak minta-minta, marah Allah. Allah marah. Allah malah marah. Berdasarkan sabda Nabi SAW, man lam yas'alillah yaghdab alaihi, barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, Allah akan marah kepadanya. Dan berdasarkan hadis Nabi, ad-du'a'u huwal ibadah, hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih. Kata Nabi SAW, doa itu adalah ibadah. Doa adalah ibadah. Oleh karena itu Bapak Ibu, tidak boleh kita berdoa kepada selain Allah, karena doa adalah ibadah, dan ibadah adalah kekhususan bagi Allah. Hanya diberikan kepada Allah, hanya ditujukan kepada Allah. Jadi doa itu apa Bapak Ibu? Termasuk ibadah bukan? Ibadah. Jadi kalau kita sudah berdoa aja Pak, berarti kita telah beribadah. Jadi siapapun orangnya, kalau dia berdoa, dia nggak bakalan rugi, meskipun apa yang dia minta belum terkabulkan. Makanya kata sahabat yang mulia Umar, ya aku tidak terlalu tidak terlalu memperhatikan pengabulan doa. Namun yang paling aku perhatikan adalah berdoa. Karena apabila seseorang berdoa, maka pengabulan itu akan mengikuti. Jadi Pak, jangan kita berhenti dari berdoa. Karena kalau seandainya kita berhenti dari berdoa, maka Allah akan marah ya kepada kita. Dan cukuplah Pak, doa itu adalah ibadah, membuat kita terus berdoa kepada Allah. Karena kita berdoa aja itu sudah melakukan ibadah, sudah ada nilai tersendiri, sudah ada pahala tersendiri dari berdoa. Ad-du'a'u wal ibadah. Dan berdoalah dengan doa yang kita pahami. Kalau memang nggak bisa bahasa Arab, ya sudah pakai bahasa Jawa kalau memang orang Jawa. Atau bahasa Indonesia, Allah paham kok. Allah Subhanahu wa taala paham. Kalau memang kita tidak bisa berdoa dengan bahasa Arab, sudah berdoa dengan bahasa yang kita pahami.
dan betul-betul hadirkan hati kita ketika berdoa, merengek-rengek kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya pertanyaan yang keenam, hal yasma'ul amwatu ad-du'a? Apakah orang yang sudah mati mendengar doa? Ya, apakah orang yang sudah mati itu mendengar doa? Jawabannya la yasma'un. Jawabannya mereka tidak bisa mendengar. Dalilnya adalah qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, innaka la tusmi'ul mauta. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa membuat orang yang mati mendengar. Tidak bisa membuat orang yang mati mendengar. Surat An-Naml. Dan Allah berfirman, wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. Engkau wahai Muhammad tidak bisa membuat orang yang ada di dalam kuburan mendengar. Jadi orang yang sudah mati tidak bisa mendengar doa. Tidak bisa mendengar doa. Baik. Kalau ditanya apakah orang mati mereka mendengar? Orang yang sudah mati mereka mendengar. Orang yang hidup, apa yang dikatakan orang yang hidup atau perbuatan orang yang masih hidup? Maka jawabannya, hukum asalnya mereka tidak mendengar kecuali berdasarkan dalil. Hukum asalnya orang yang sudah mati mereka tidak bisa mendengar. Ya, yang ada di dunia ini kecuali berdasarkan dalil. Kalau ada dalil maka kita katakan ia mendengar. Seperti apa Pak? Mayat mendengar apa? Hah? Tadi kita katakan hukum asalnya mayat itu dia nggak bisa dengar. Dia nggak bisa dengar apa yang ada di dunia ini. Hukum asalnya kecuali berdasarkan dalil. Kecuali berdasarkan dalil. Apa yang berdasarkan dalil kira-kira? Pernah dengar bahwa mayat itu mendengar langkah kaki orang yang sudah pulang? Itu ada dalilnya. Apalagi itu yang hadir di ingatan saya. Intinya mereka orang yang sudah mati sudah tidak bisa mendengar, ya, kecuali berdasarkan dalil. Maka tidak benar apabila ada orang yang dia dianggap tokoh atau kiai kemudian dia berbicara dengan orang yang sudah mati. Jelas ini tidak dibenarkan. Baik, kita lanjut ke anwa'u syirki al-akbar. Anwa'u syirki al-akbari. Macam-macam syirik besar. Macam-macam syirik besar. Ya, jadi kita bahas ini. Beliau rahimahullah ta'ala mulai membahas satu persatu macam-macam syirik besar setelah memberikan definisi apa syirik besar. Baik. Pertanyaannya yang ketujuh, hal nastaghitsu bil amwati awil ghaibina? Apakah kita boleh beristighosah dengan orang yang sudah mati? Awil ghaimin, awil ghaibin, orang yang tidak hadir di tempat. Istighosah. Istighosah itu apa, Pak? Istighosah itu ya minta diangkat malapetaka atau bencana atau musibah ya setelah terjadi. Ini istighosah. Jadi berdoa memohon agar musibah yang melanda kita dihilangkan. Berarti sudah terjadi musibahnya. Itu istighosah. Apa tadi istighosah, Pak? Berdoa memohon ya agar musibah yang sudah terjadi dihilangkan. Iya, betul. Itu istighosah. Nah, boleh nggak istighosah kepada orang yang mati? Mbah Keruhun ini, waduh, gagal panen terus. Nah, istighosah tadi kan. Ini malapetaka baginya karena musibah karena nggak panen-panen. Atau di sebuah kampung
paceklik betul kampung tersebut. Kemudian mereka pun istighosah dengan orang yang sudah mati. Jelas ini tidak diperbolehkan. Makanya jawabannya apa? La, yani la nastaghiitsu bihim. Kita tidak boleh beristighosah. Kita tidak boleh beristighosah kepada mereka atau dengan mereka. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yad'una min dunillahi la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaquna amwatun ghairu ahya wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun." Orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, orang-orang yang beribadah kepada selain Allah, la yakhluquna syai'an, yang diibadahi itu tidak menciptakan sesuatu apapun. Yang diibadahi itu tidak menciptakan sesuatu apapun. Wa hum yukhlaqun, bahkan mereka yang diibadahi itu ya diciptakan. Diciptakan amwatun ghairu ahya, ya orang-orang yang sudah mati, tidak hidup. Wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun, dan mereka tidak merasa atau mereka tidak tahu kapan mereka dibangkitkan. Bapak Ibu, Bu, fokus ya. Tain. Kayaknya ada yang ngobrol tadi di belakang. Jadi kata Allah, ini dalil bahwa tidak boleh kita beristighosah kepada orang yang sudah mati, karena kata Allah, orang-orang yang beribadah kepada selain Allah, yang diibadahi itu tidak menciptakan apapun. Justru yang diibadahi itu diciptakan. Yang sudah mati, tidak hidup, dan mereka tidak tahu kapan mereka dibangkitkan. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka ini nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh, udah mati itu. Kau malah minta pertolongan kepada mereka. Jelas orang-orang yang melakukan istighosah kepada selain Allah, mereka naudzubillah min dzalik telah jatuh kepada kesyirikan, dan mereka telah meminta bantuan kepada sesuatu yang tidak bisa yang memberikan bantuan. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Dan firman Allah, "Idz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum." Dan ingatlah ketika kalian beristighosah kepada Rabb kalian, maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan. Ini mengabulkan doa kalian. Surat Al-Anfal. Jadi dari sini kalau kita pengen istighosah kepada Allah. Berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah agar dihilangkan malapetaka atau musibah yang menimpa kita. Namun banyak sekali Bapak Ibu di zaman kita atau di masyarakat kita, mereka naudzubillah istighosah ya kepada sesuatu yang tidak ada, sesuatu yang gaib. Maksudnya selain Allah Subhanahu wa taala. Ke sungai-sungai, mereka ke lautan. Istighosah kepada yang ada di lautan. Siapa yang di lautan yang mereka yakini? Ya, itulah Neng Roro Kidul itu ya, atau Neng Blorong kata mereka. Ini sebetulnya tidak ada, itu buatan sutradara itu tuh. Iya. Tapi pernah ada yang ngelihat. Ya iya, ya jin itu kan bisa berubah, dan berubahnya sesuai dengan apa yang diyakini masyarakat. Tujuannya untuk menyimpangkan mereka dari jalan Allah. Jadi kalau istighosah kepada Allah saja, ya istighosah kepada Allah saja. Jangan ada keyakinan bahwa ya penghuni tempat tertentu itulah yang bisa membuat ya musibah itu menjadi hilang. La wallahi kalla abadan. Tidak, sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Kemudian Allah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghitsu." Ya Allah yang Maha Hidup, yang lagi mengurus makhluknya, birahmatika, ya dengan rahmatmu, astaghits, aku beristighosah. Hadis ini hasan dari Imam Tirmidzi. Jadi Bapak Ibu, istighosah itu hanya kita
Istighosah itu hanya kepada Allah, ya. Dan ingat, istighosah itu berdoa, meminta agar musibah itu dihilangkan. Itu istighosah. Baik, kemudian selanjutnya, hal tajuzu al-isti'anatu bi ghairillahi? Apakah boleh minta bantuan kepada selain Allah? Minta bantuan di sini maksudnya minta bantuan yang hanya Allah yang bisa melakukannya. Ini sesuatu yang hanya Allah bisa melakukannya. Jadi apakah kita boleh minta bantuan yang hanya Allah sebetulnya itu yang bisa melakukannya, tapi mintanya kepada selain Allah? Jawabannya apa? La tajuzu, tidak boleh. Tidak boleh. Dalilnya adalah firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ya. Wa qauluhu ta'ala, dan dalilnya lagi adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza sa'alta fas'alillaha wa idza ista'anta fasta'in billahi. Apabila engkau meminta maka mintalah kepada Allah, dan apabila engkau memohon pertolongan maka mohon pertolonganlah kepada Allah. Ya. Jadi kalau kita minta bantuan ya dalam perkara yang hanya Allah yang bisa melakukannya, maka tidak boleh kita minta kepada selain Allah. Tapi kalau minta bantuannya kepada selain Allah, ya, dia hidup, dia mampu, maka boleh. Dia hidup, dia mampu, dan dia hadir, maka boleh, tidak masalah. Makanya di bawahnya itu lihat ada pertanyaan, hal nasta'inu bil ahya'i? Apakah kita boleh minta tolong kepada orang yang masih hidup? Maksud minta tolong di sini sesuatu yang dimampui. Jawabannya na'am. Iya, boleh, fima yaqdiruna alaihi, dalam perkara yang mereka mampui. Iya, contohnya aku harap pindah rumah, contohnya minta tolong bantuin, ya boleh ini. Mampu nggak dia? Mampu. Iya. Kalau tolong saya tolong saya ini istri saya nggak hamil nih. Tolong buat istri saya hamil, gimana ini? Atau ke Mbah Dukun maksud saya ya, ke Mbah Dukun. Kata Mbah Dukun, wes tinggali wae seminggu kene ini. Kurang ajar juga berarti Mbah Dukun ini. Ini tidak boleh kalau seperti itu. Atau minta dilancarkan rezeki, ya datang ke seseorang, tolonglah, iya Mbah, gimana nih biar rezeki saya lancar, tolonglah, lancarkan rezeki saya. Nah, berarti ini minta kepada selain Allah sesuatu yang tidak dimampui kecuali Allah. Kalau kita minta pertolongan kepada orang yang masih hidup, dia mampu, maka boleh. Contohnya kita dizalimi contohnya. Boleh kita minta tolong kepada aparat. Boleh kita minta tolong kepada orang-orang yang memang punya kemampuan. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong-menolonglah kalian dalam melakukan kebaikan dan ketakwaan. Ini kata Allah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Allah pasti menolong seorang hamba. Allah pasti menolong seorang hamba selama hamba tersebut suka menolong saudaranya. Hadis riwayat Imam Muslim. Kalau kita pengen ditolong oleh Allah, Pak, dalam urusan kita, maka kita pun hendaklah sering menolong orang. Dari sini kata para ulama, kita mendapatkan pelajaran al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu tergantung perbuatan. Balasan yang kita akan dapatkan tergantung perbuatan. Kita sering menolong, maka kita akan ditolong. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ingatlah aku maka aku akan
ingat kalian, bersyukurlah kepadaku maka aku akan tambahkan. Jadi barang siapa yang melakukan kebaikan maka Allah akan balas dengan kebaikan. Jadi al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung perbuatan. Orang yang suka membangkang kepada orang tuanya, orang yang suka durhaka kepada orang tuanya, lihat saja kalau dia nggak bertobat kepada Allah dan betul-betul minta maaf kepada orang tuanya, maka dia akan diseperti itukan oleh anak-anaknya. Barang siapa yang suka menipu, maka dia akan diseperti itukan kalau dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu tergantung amalan. Balasan itu tergantung amalan. Orang yang suka melakukan kebaikan, maka Allah akan balas, maka Allah akan baiki dia. Ya. Banyak sekali dalil ya bahwa al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu tergantung amalan. Orang yang berzina maka bisa jadi ya saudaranya atau keluarganya nanti akan ada yang dizinai. Ya. Karena al-jaza'u min jinsil amal. Makanya kata Imam Syafi'i, zina itu utang. Imam Syafi'i sampai mengatakan, Pak, zina itu utang, Pak. Kalau kita berzina, naudzubillah min dzalik, maka imma istri kita, naudzubillah, imma anak kita, imma saudara kita nanti akan ada orang yang menzinainya. Kecuali kita bertobat kepada Allah, betul-betul bertobat kepada Allah, maka at-taubatu tajubbu ma qablaha. Taubat itu akan menghapus kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. At-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanbalah. Orang yang bertobat dari dosa maka seperti tidak ada dosa. Ya, orang yang bertobat dari suatu dosa maka seakan-akan dia nggak pernah melakukan dosa itu. Kalau memang taubatnya serius, ya, syarat-syaratnya terpenuhi. Syarat-syarat taubat terpenuhi. Jadi al-jaza'u min jinsil amal. Orang yang suka menelantarkan anaknya, maka masa tua kalau nggak bertobat kepada Allah. Iya, tapi gimana tobat? Mungkin kalau tobat kepada Allah, naam, tapi minta maaf sama anak-anaknya gimana, Pak? Iya. Barang siapa yang menelantarkan anaknya, masa tua dia akan ditelantarkan oleh anaknya. Ya, al-jaza' min jinsil amal. Seperti itu. Maka hendaklah kita beramal, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Hendaklah kita bermuamalah dengan orang lain dengan sesuatu yang kita senang apabila kita diperlakukan demikian. Karena al-jaza'u min jinsil amal. Baik. Kemudian selanjutnya, hal yajuzu an-nadhru li ghairillahi, apakah boleh bernazar kepada selain Allah? Bernazar nanti kita akan bahas apa maksud nazar. Jawabannya la yajuzu an-nadhru illa lillahi. Enggak boleh bernazar atau bernazar tidak boleh kecuali kepada Allah. Ya. Tidak boleh bernazar kecuali kepada Allah, untuk Allah. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara. Ini perkataan Bunda Maryam, Allah abadikan di dalam Al-Qur'an, Rabbi inni nadartu lak. Rabbi, wahai Rabbku, sesungguhnya aku bernazar untukmu. Nah, jadi bernazar itu hanya untuk Allah. Aku bernazar untukmu ma fi batni muharrara. Apa yang ada di dalam perutku ini muharrara akan merdeka, gitu ya. Allah alam, saya lupa ininya tafsirannya. Jadi diberikan hanya kepada Allah, gitu loh. Jadi betul-betul dipersembahkan kepada Allah sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, akan dididik menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala.
Dan dalilnya lagi adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man nazara an yuti'a Allah falyuti'hu." Barang siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, maka hendaklah dia laksanakan. Maksudnya falyuti'hu, hendaklah dia taati, maksudnya hendaklah dia laksanakan. Wa man nazara an ya'siyahu atau an yu'siyahu fala ya'sih. Barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, maka jangan dia lakukan. Jangan dia lakukan nazarnya tersebut. Hadis riwayat Imam Bukhari. Baik, nazar itu apa, Bapak Ibu? Nazar adalah seseorang mewajibkan sesuatu pada dirinya padahal bukan wajib. Ya, padahal bukan wajib, dengan lafaz nazar. Saya ulangi, nazar adalah seseorang melazimkan atau seseorang mengharuskan dirinya untuk melakukan sesuatu. Atau saya bahasakan yang pertama aja kan ya, karena ada yang nulis ya. Nazar adalah mewajibkan, seseorang mewajibkan sesuatu pada dirinya padahal tidak wajib. Padahal tidak wajib. Dengan lafaz nazar. Dengan apa? Dengan lafaz nazar. Contohnya, kalau seandainya saya sembuh, maka saya akan sholat malam terus sampai mati. Maksudnya sampai umur saya, sampai Allah mencabut nyawa saya. Bukan sholat malam gak tidur, gak makan sampai mati gitu, udah. Maksudnya dia akan sholat malam terus setiap malam gitu loh, sampai nanti dia meninggal dunia. Ini termasuk nazar. Atau dia mengatakan, saya bernazar untuk Allah, apabila saya sukses contohnya, maka saya akan bersedekah. Ya, saya akan bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala setiap harinya. Nah, ini nazar. Ini nazar. Nazar Bapak Ibu adalah ibadah apabila sudah diucapkan. Ya. Apabila sudah diucapkan, ya, maka menjadi ibadah yang harus ditunaikan kalau memang nazarnya itu untuk berbuat taat. Ya. Dan harus dilaksanakan. Kalau seandainya ada orang dia bernazar, contohnya seorang istri. Dan ini pernah terjadi, pernah ditanyakan kepada salah seorang syekh, wahai syekh, saya pernah bernazar suatu hari. Jadi suami saya itu pergi ke kota seberang atau ke kota sebelah gitu ya, kota tetangga. Kemudian terjadilah banjir. Suami saya pun, saya tidak tahu bagaimana keadaannya. Kemudian saya bernazar, Syekh, kalau seandainya suami saya, saya bernazar, ya Allah, kalau seandainya suami saya pulang dengan selamat, maka saya akan sedekahkan semua perhiasan saya. Semua perhiasan saya, dan banyak perhiasan yang disebutkan itu. Suaminya pulang. Jadi dia nanya itu, gimana nih, ada nggak solusi lain gitu, maksudnya gitu. Kalau soalnya banyak emasnya, maka nggak ada solusi lain kecuali taati, laksanakan nazarmu, sedekahkan semua emas. Ya kayak gitu. Ingat Pak, nazar tuh lafaz nazar tuh ada konsekuensinya. Ada konsekuensinya. Ya. Apabila seseorang dia telah bernazar, maka harus dia tunaikan. Ya Allah, kalau seandainya saya sembuh dari penyakit ini, ya Allah, ya, saya akan tadi contohnya sholat malam terus ya. Pokoknya setiap malam saya sholat malam terus ya Allah, sampai saya mati ya Allah. Sampai pokoknya engkau mencabut nyawa hamba. Sembuh beneran. Sembuh. Maka wajib dia sampai mati sholat malam terus. Karena dia mewajibkan sesuatu. Jadi nazar itu apa tadi Pak?
seseorang mewajibkan sesuatu untuk dirinya ya, yang tidak wajib sebetulnya dengan lafaz, ingat, dengan lafaz nazar. Itu nazar. Nazar ini Bapak Ibu hanya untuk Allah. Tidak boleh kita bernazar untuk selain Allah. Kalau kita bernazar, atau jangan kita, kalau ada seseorang bernazar untuk selain Allah, maka dia telah jatuh kepada syirik besar. Kalau nazar tidak ada syirik kecil, syirik besar, enggak, syirik besar dia. Kalau ada orang mengatakan, saya bernazar untuk Anda wahai Pak Kiai, jatuh kepada syirik besar. Kalau saya begini, maka saya akan laksanakan ini. Tidak boleh. Ya. Ini haram ya, syirik besar, mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Jadi nazar itu hanya untuk Allah. Kalau diberikan kepada selain Allah, jatuh kepada syirik besar. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya ulangi, nazar itu kalau seandainya sudah terucap maka menjadi ibadah yang harus ditunaikan. Tapi hukum asalnya haram. Ya, seseorang mengucapkan ucapan tadi itu haram. Tapi kalau seandainya sudah diucapkan maka menjadi ibadah yang harus ditunaikan. Kenapa haram? Dilarang oleh Nabi. Naha Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil nadhr. Wa qala innahu la ya'ti bi khair. Wa inna ma yustakhraju minal bakhil. Nabi mengatakan, disebutkan dalam hadis, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang bernazar. Melarang bernazar. Dan sesungguhnya nazar itu tidak mendatangkan kebaikan. Maksudnya apa? Maksudnya jangan sampai ada keyakinan kalau kita bernazar ya, maka Allah akan betul-betul. Kalau tadi orang sakit terus dia bernazar, dia meyakini nanti dengar nazar itu berarti Allah akan sembuhkan. Enggak seperti itu. Mau nazar mau enggak, kalau memang Allah takdirkan sembuh. Kalau enggak, ya enggak. Jadi enggak mendatangkan kebaikan. Dan sesungguhnya nazar itu keluar dari orang yang bakhil, kata Nabi SAW. Mau ibadah aja kudu nyarat mensyarati, disyaratkan. Kalau saya gini ntar saya begini, tinggal ya udah, kalau mau sedekah aja gitu. Iya. Jadi hukum asalnya jadi gini. Seseorang mengucapkan nazar itu haram. Kenapa? Karena di situ dia memberatkan dirinya. Dan Allah nggak mau kita ini berat. Allah nggak mau kita ini susah. Makanya orang ketika bernazar maka sesungguhnya dia menyusahkan, menyulitkan dirinya sendiri. Namun ketika dia ucapkan, dia jatuh kepada dosa, bertobat kepada Allah. Kalau sudah diucapkan maka menjadi ibadah yang wajib ditunaikan. Paham Bapak Ibu? Haram ketika mengucapkan, namun kalau sudah terucap menjadi ibadah yang wajib ditunaikan. Tapi ingat, yang wajib ditunaikan itu kalau nazarnya untuk melakukan ketaatan. Iya. Saya bernazar kalau ya Allah, saya bernazar kalau seandainya saya dapat rezeki gede, contohnya, saya akan potong kambing atau potong sapi, makan-makan gitu ya. Nah, lakukan. Maksudnya makan-makannya itu sedekah gitu loh, ngajak orang, undang makan gitu. Nah ini ya ibadah, taati, ketaatan, maka lakukan. Kalau memang apa yang disyaratkan tadi betul-betul terjadi, betul-betul terjadi. Tapi kalau seandainya yang dinazari itu maksiat, tidak boleh dilaksanakan. Dan nanti bayar kafarah. Kafarahnya kafaratul yamin, kafarah sumpah. Contohnya ada orang, saya bernazar saya akan bunuh dia gitu. Contohnya ada orang ngomong gitu. Saya bernazar, ya Allah, saya kalau ketemu si fulan saya bunuh ya Allah. Iya, atau saya akan minum khamar contohnya.
Atau ya Allah kalau seandainya saya menang judi, kalau saya menang judi ya Allah, maka saya akan berinfak gitu ya. Kacau. Tidak boleh seperti ini. Jangan dia laksanakan. Jangan dia laksanakan. Nah, dan dia bayar kafarah sumpah, kafaratul yamin. Iya. Seperti itu. Ini kafarah yamin gimana Bapak Ibu? Ngasih makan 10 orang miskin atau ngasih pakaian 10 orang miskin, pakaian yang sah digunakan untuk sholat, kemudian memerdekakan budak. Kalau nggak bisa puasa 3 hari berturut-turut. Yeah. Contoh lagi, kalau ada orang, ya Allah kalau saya hafal Quran 30 juz maka saya akan, ya biasanya apa sih ya, biasanya sedekah gitu ya, atau buat apa. Ya kalau memang benar-benar hafal 30 juz ya taati itu, laksanakan nazarnya. Laksanakan nazarnya. Ini dia. Jadi man nadhara an yuti' Allah falyuti'hu wa man nadhara an ya'siyahu fala ya'sih. Barang siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah maka hendaklah dia laksanakan. Maksudnya hendaklah dia taati, yakni hendaklah dia laksanakan. Dan barang siapa yang bernazar untuk memaksiati Allah maka jangan dia lakukan. Maka jangan dia lakukan. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Paham Bapak Ibu tentang nazar? Paham, Pak? Insya Allah itu untuk sesuatu yang akan ya fahimna, ya, paham. Baik. Pertanyaan berikutnya. Hal yajuzu adzabhu li ghairillahi? Apakah boleh menyembelih untuk selain Allah? Menyembelihnya di sini maksudnya untuk merendahkan diri kita, ya, untuk mendapatkan pahala, untuk merendahkan diri ini, untuk beribadah, untuk mendekatkan diri kepada yang dijadikan tujuan, ya. Apa hukumnya? La yajuz, jawabannya tidak boleh. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah untuk Rabbmu juga. Wanhar ini maksudnya idzbah lillah, ini sembelihlah untuk Allah. Dan dalilnya lagi adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La'anallahu man dzabaha li ghairillahi." Allah melaknat, Allah menjauhkan rahmatnya dari orang yang menyembelih untuk selain Allah, dalam rangka untuk merendahkan dirinya kepada selain Allah. Nah, jadi berkurban atau menyembelih hanya ditujukan kepada Allah. Jadi nggak boleh menyembelih untuk penjaga gunung atau menyembelih untuk penjaga lautan, Nyi Roro Kidul, Nyi Blorong atau Nyi Bloreng, ya, yang sebetulnya itu jin, maka tidak boleh, ya, karena menyembelih itu adalah ibadah dan ibadah hanya ditujukan kepada Allah. Tidak boleh menyembelih hewan, ya, karena diminta oleh setan supaya dapat ilmu. Karena menyembelih itu adalah ibadah, ya, berkorban untuk ibadah, dan ibadah hanya ditujukan kepada Allah. Dalilnya ini nih, dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun banyak sekali orang, naudzubillah min dzalik, penampilannya mah, ya, jubahan serba putih, pakai sorban, tapi kelakuannya kayak orang-orang kufar Quraisy, menyembelih untuk selain Allah. Yang sering terjadi itu kepala kerbau, tapi kanyutin, ya, ke lautan atau ke sungai, atau dipendem, ya, supaya penunggunya orang ngamuk. La ilaha illallah, ini menjadikan selain Allah sebagai sesembahan. Ini syirik akbar, Bapak Ibu. Yang melakukannya terancam masuk ke dalam neraka selama-lamanya kalau tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Iya, sudah azan ya. Tapi kita jeda mendengarkan azan, kemudian kita salat, kemudian kita buka sesi tanya jawab. Wallahu taala a'lam bissawab.